Halo saudaraku, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudaraku, sangat berbahagia saat ini kita bisa berjumpa kembali dan dalam pekerjaan Tuhan, dan tentunya kita sangat senang bertemu ya, walau melalui media. Saudara, saat ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan minggu lalu, yaitu apa perbedaan ya kebenaran dengan pembenaran ya. Jadi apa perbedaan antara kebenaran dengan pembenaran atau dibenarkan? Nah saudara, ini yang harus kita mengerti lebih dalam tentang ini. Mengapa? Supaya kita tahu apa itu kebenaran, apa itu pembenaran atau dibenarkan. Nah saudara, sebelum kita akan bahas pertanyaan ini lebih dalam, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Bapa di tempat ini, ya Maha Kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan karena Engkau Sang Pencipta. Saat ini Bapa, dalam pekerjaan kami akan mengajarkan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran ini dapat mengkuduskan kami dan kebenaran akan membawa kami menuju surga yang kekal. Pimpin acara ini Bapa dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa diri kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada hari ini adalah Allah melalui kebenaran mengeksekusi dosa dalam diri manusia yang mentaati kebenaran itu. Nah saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Saudara, dalam Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19 dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran banyak orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran banyak orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19, sebab sama seperti melalui ketidakadilan, sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Saudara, tujuan pertanyaan dan tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah mengajarkan kepada kita manusia bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, dalam arti bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Keselamatan itu di luar diri kita. Kita tidak bisa berbangga diri bahwa saya sudah diselamatkan oleh Allah. Tidak seperti itu saudara. Untuk diselamatkan oleh Allah saudara, ada sesuatu yang Allah harus berikan kepada kita, yaitu dua, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Nah tujuannya kita mengajarkan ini atau membahas ini adalah supaya kita mengerti bahwa jangan kita berbangga diri bahwa sekalipun kita tidak melakukan kebenaran, kita dapat diselamatkan oleh Allah. Tidak saudara. Oleh sebab itu saudara, melalui pertanyaan ini, apa perbedaan antara kebenaran dan pembenaran atau dibenarkan? Nah melalui pertanyaan ini saudara, kita akan mengerti lebih dalam. Saudara, mari kita konsentrasi membahas pertanyaan ini. Apa perbedaan antara kebenaran dengan pembenaran atau dibenarkan? Saudara, sebelum kita akan membahasnya, pertama-tama kita harus bahas tentang kata kebenaran dengan pembenaran atau dibenarkan. Saudara, kata kebenaran bahasa Yunani-nya adalah dikatakan aletheia. Saudara, kata aletheia itu akar katanya dari aletes. Aletes artinya benar atau sesungguh-sungguhnya. Nah kemudian kebenaran aletheia itu adalah kebenaran atau yang benar, yang sesungguhnya, yang terjadi sesuatu hal yang tidak ditemukan kesalahan, itu kebenaran. Kemudian saudara, kata pembenaran atau dibenarkan. Saudara, dalam bahasa Yunani kata pembenaran atau dibenarkan, bahasa Yunani itu adalah dari kata dikaiosune. Saudara, kata dikaiosune itu akar katanya daripada kata dikaios. Dikaios artinya saudara turunannya dari kata dikaio. Dikaio artinya membebaskan atau membenarkan. Jadi kalau dikaiosune itu artinya dibenarkan, membenarkan atau dibenarkan, membenarkan atau pembenaran. Jadi kata kebenaran aletheia dengan dikaiosune itu berbeda kata dasarnya. Mengapa? Karena kalau kebenaran itu adalah dia berdiri sendiri. Tetapi kalau dikaiosune ini adalah hasil daripada dia mentaati kebenaran ini. Bisa disebut dengan dikaiosune. Ya.
Nah, saudara, pertanyaannya adalah apa perbedaan antara kebenaran dengan pembenaran? Kalau kebenaran ini dia berdiri sendiri sebagai alat untuk dilakukan oleh manusia tentang kebenaran itu, mengakibatkan manusia melakukan kebenaran itu disebut dengan dia dibenarkan atau pembenaran. Dibenarkannya berarti katanya bukan lagi kebenaran tapi adalah dikaiosune, ya. Jadi perbedaan antara kebenaran dengan dikaiosune ini, pembenaran adalah berbeda, saudara. Kalau dikaiosune itu adalah dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi aletheia atau kebenaran itu berdiri sendiri, karena kebenaran ini adalah berasal dari Allah. Ketika itulah sebabnya melalui tema kita, yaitu Allah melalui kebenaran yang mengeksekusi dosa dari diri manusia ketika mentaati kebenaran itu. Jadi perbedaan antara kebenaran dengan pembenaran adalah kalau kebenaran dia berdiri sendiri sebagai alat untuk membenarkan manusia, sedangkan pembenaran adalah hasil daripada orang mentaati kebenaran itu. Dengan demikian, saudara, ketika kita manusia jatuh ke dalam pelanggaran dari Adam sampai hari ini, sampai kita mati, sampai Yesus datang pada kali yang kedua, tidak ada alat yang lain yang dapat membenarkan kita, ya, selain daripada kebenaran itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara, kebenaran yang dibawa oleh Yesus dalam Yohanes 1 ayat ke-17 dengan kasih karunia dan kebenaran itu adalah menunjukkan bagaimana belas kasihan Allah untuk berbelas kasihan kepada manusia supaya manusia itu dapat diselamatkan. Itulah sebabnya Allah harus memberikan bukan hanya kasih karunia tetapi kebenaran. Dia dalam bahasa Yunani adalah aletheia, dan kemudian dijelaskan lebih detail oleh Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 13 bahwa kebenaran itu adalah Injil keselamatan jiwamu. Semoga dengan pelajaran ini saudara memberikan pelajaran kepada kita bahwa kebenaran dengan dikaiosune itu hal yang berbeda. Kalau kebenaran itu adalah berasal dari Allah, sedangkan dikaiosune adalah hasil daripada melakukan kebenaran, hasil daripada melakukan alat kebenaran itu, yaitu firman Tuhan atau Injil Kristus. Semoga dengan pelajaran ini memberikan motivasi buat kita bahwa tak seorang pun dalam kolonial ini diselamatkan kalau dia tidak melakukan kebenaran. Ketika dia melakukan kebenaran, maka dia akan dibawa oleh kebenaran ke surga. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengar sabda kebenaran firman-Mu, mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak luput daripada kami harus melakukan kebenaran sehingga kebenaran itu dapat mengkuduskan kami. Terima kasih Bapa surga, biarlah pelajaran ini memberi manfaat bagi kami pendengar dan bagi hamba-Mu, agar itu kami lakukan dalam kehidupan kami, dan itu membawa impact-nya adalah membawa kami sampai ke surga. Dalam nama Yesus kami bawa kepadamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya 0853 40 42 9873. Tuhan berkati.